Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viko Permana Putra dari kelas 7 SDR Elektronika A dengan NRP 212160006. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas makalah saya di mata kuliah K3L dan Standar Internasional. Makalah saya berjudul Implementasi Sistem Lockout, Takeout, Tryout atau LOTO untuk meningkatkan keselamatan kerja di industri energi. Keselamatan kerja merupakan tanggung jawab seluruh individu di dalam perusahaan sehingga seluruh pekerja maupun masyarakat sekitar perusahaan tidak terkena dampak negatif dari proses industri tersebut. Pentingnya menjaga terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian seperti cedera, cacat, kerusakan harta benda, dan juga kerusakan lingkungan. Penggunaan mesin energi dapat memberikan dampak negatif jika tidak digunakan secara hati-hati. Energi yang digunakan saat mengoperasikan mesin harus dikontrol penuh. Apabila energi tersebut gagal dikendalikan, maka energi tersebut akan menimbulkan potensi bahaya terhadap keselamatan operator dan bekerja di sekitar mesin untuk bekerja, bahkan untuk melakukan perbaikan dan juga pemeliharaan. Pada penerapan sistem lockout takeout ini sangat penting untuk memastikan keselamatan kerja di industri energi. Presentasi ini akan mengeksplorasi tujuan dan manfaat penerapan sistem LOTO, keterbatasan dan tantangan yang terkait dengan implementasinya, definisi LOTO, peraturan dan standar yang relevan, dan juga data pendukung yang menyoroti efektivitas LOTO dalam mengurangi insiden pekerjaan. Tujuan dan manfaat penerapan sistem LOTO yaitu tujuannya satu, memastikan bahwa pekerja terlindungi dari risiko kecelakaan saat melakukan pemeliharaan atau perbaikan peralatan khususnya yang bertegangan tinggi. Dua, mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang disebabkan oleh peralatan aktif yang tidak terkontrol. Ketiga, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan terutama dalam penggunaan sistem LOTO sebagai langkah preventif. Dan manfaatnya yaitu dengan menerapkan sistem LOTO ini, risiko cedera atau fatalitas akibat kesalahan pengoperasian peralatan dapat diminimalkan. Kedua yaitu keselamatan kerja yang terjaga, meningkatkan produktivitas karena pekerja dapat melakukan tugas tanpa terganggu oleh potensi bahaya. Ketiga, implementasi LOTO berkontribusi pada pembentukan budaya keselamatan yang kuat dalam organisasi yang berdampak jangka panjang terhadap perilaku kerja. Nah, keterbatasan masalah dalam makalah ini yaitu ruang lingkup implementasi LOTO, 2, tantangan pengukuran keamanan, 3, jenis peralatan yang dianalisis. Nah, untuk definisi LOTO sendiri yaitu lockout, takeout, tryout adalah prosedur keselamatan kerja yang dirancang untuk memastikan bahwa peralatan atau mesin dalam keadaan non-operasional atau terisolasi dari sumber energi selama proses pemeliharaan, perbaikan atau inspeksi. Proses ini mencakup tindakan penguncian lockout, pemberian tanda peringatan, takeout, dan uji coba tryout untuk memverifikasi bahwa mesin benar-benar aman sebelum pekerja melakukan kontak langsung dengan peralatan tersebut. Nah, berikut adalah peraturan dan standar yang relevan terkait LOTO. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor Per 05/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Keempat yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014. Dan terakhir yaitu terkait LOTO sendiri yaitu yang mana di Amerika Serikat prosedur LOTO diatur secara spesifik oleh OSH 29 CFR 1910.147. Standar ini mengharuskan prosedur LOTO diterapkan pada industri dengan peralatan berbahaya dan banyak perusahaan di Indonesia
mengadopsi standar ini sebagai acuan praktik terbaik untuk keselamatan. Berikut adalah data mendukung terkait kecelakaan kerja yang ada di Indonesia. Data ini diambil dari HSEpedia. Nah, pada data pendukung ini, sebagian pembaca menyimpulkan bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat. Hal tersebut memang betul. Namun tentunya yang harus kita pahami adalah jumlah pekerja dan pemberi juga meningkat. Sehingga kita perlu melihat secara rasio apakah ada peningkatan atau penurunan terhadap angka kecelakaan kerja tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi juga terkait dengan kepatuhan pelaporan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Berikut untuk data pendukung yang kedua. Mulai tahun 2021 sampai 2022 tenaga kerja aktif meningkat, begitu pula dengan pemberi kerja yang pada tahun 2020 justru tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Dan berikut adalah data pendukung ketiga. Dari grafik ini terlihat bahwa pada tahun 2021 ada kenaikan yang signifikan pada klaim kematian yang diduga hal ini terkait dengan kasus COVID-19. Namun memang hal ini perlu dikonfirmasi kembali untuk memastikan dugaan tersebut. Secara statistik sebenarnya jumlah kasus klaim kecelakaan kerja pada tahun 2019 cenderung mengalami penurunan. Nah, berdasarkan hasil dari ketiga data pendukung tersebut, didapatkan hasil analisa dan pembahasan. Satu, yaitu efektivitas Luto dalam mengurangi insiden kerja. Penerapan sistem lockout takeout terbukti efektif dalam mengurangi angka kecelakaan kerja, terutama pada industri dengan peralatan yang berenergi tinggi seperti listrik, mekanis, atau hidrolis. Menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan yang dipublikasikan oleh HSEpedia tadi, angka kecelakaan kerja di Indonesia mengalami kenaikan dengan 84 klaim per 10.000 pekerja pada tahun 2023. Dalam konteks ini, Luto berfungsi untuk mengisolasi sumber energi berbahaya sebelum pekerja pemeliharaan atau perbaikan dilakukan, sehingga mencegah terjadinya cedera akibat energi yang tidak terkendali. Studi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menerapkan Luto menunjukkan bahwa insiden yang melibatkan mesin dan peralatan berbahaya menurun hingga 60% setelah penerapan sistem ini. Misalnya di sektor energi, penerapan Luto pada peralatan tegangan tinggi berhasil menurunkan insiden terkait listrik dan mesin berat. Studi dari OSHA di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa penerapan standar Luto dapat mencegah lebih dari 120 kematian dan 50.000 cedera per tahun. Dan yang kedua yaitu peningkatan kesadaran dan pelatihan Luto pada karyawan. Pelatihan Luto meningkatkan pemahaman karyawan terhadap bahaya energi berbahaya dan prosedur cara penguncian yang benar. Pelatihan rutin ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan manusia yang sering kali menjadi penyebab utama kecelakaan kerja. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, 50% kecelakaan kerja di Indonesia disebabkan oleh kurangnya pemahaman prosedur keselamatan. Luto dianggap sebagai pengunci positif, memerlukan kunci untuk membukanya. OSHA 1910.147 menyatakan bahwa langkah-langkah dalam prosedur pengendalian energi meliputi berbagai tindakan yang harus dilakukan secara berurutan. Adapun urutan prosedur tersebut yaitu persiapan mematikan mesin atau peralatan, mematikan mesin atau peralatan dengan cara yang benar, meng-shutdown, kemudian mengisolasi mesin atau peralatan dari sumber energi, dan yang terakhir yaitu memasang peralatan Luto atau kunci untuk mengontrol energi yang tersimpan. Dan terakhir adanya dukungan manajemen terhadap efektivitas Luto. Dukungan manajemen merupakan komponen penting dalam keberhasilan penerapan sistem lockout takeout ini. Dukungan ini terlihat dalam bentuk alokasi anggaran untuk pengadaan perangkat Luto, penyediaan pelatihan rutin, dan kebijakan keselamatan kerja yang mendorong kepatuhan terhadap prosedur. Ketika manajemen berinvestasi dalam pelatihan keselamatan dan memastikan ketersediaan perangkat Luto yang memadai, angka kecelakaan kerja cenderung menurun. Sebagai contoh, di PT Hulu
di PT Pertamina Hulu Energi, salah satu perusahaan energi di Indonesia, telah menerapkan kebijakan loto yang ketat dengan dukungan penuh dari manajemen. Hasilnya, angka insiden kerja yang berhubungan dengan energi berbahaya menurun hingga 40%. Setelah pengenalan prosedur ini, dukungan manajemen yang kuat menciptakan budaya keselamatan di perusahaan, di mana pekerja lebih sadar dan terampil dalam menerapkan prosedur loto sesuai standar keselamatan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, sistem low-tech out terbukti efektif dalam mengurangi insiden kerja di lingkungan industri energi yang memiliki risiko tinggi seperti di industri energi PT Pertamina Hulu Energi dan juga PLTU Tanjung Awal-Awal Tuban dengan menerapkan prosedur loto sesuai standar OSHA 1910147. Risiko kecelakaan akibat energi berbahaya seperti listrik, mekanik, panas, dan bahan kimia dapat diminimalkan. Menjaga keselamatan pekerja selama perawatan atau perbaikan peralatan. Pelatihan loto bagi karyawan secara rutin juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman akan bahaya energi dan prosedur penguncian yang benar. Pelatihan ini mendorong terbentuknya budaya kerja yang mengutamakan keselamatan, menurunkan risiko kecelakaan kerja, dan meningkatkan kepatuhan karyawan terhadap prosedur keselamatan. Selain itu, dukungan manajemen memiliki peran krusial dalam keberhasilan implementasi loto dengan alokasi anggaran, kebijakan keselamatan yang tegas, dan pengawasan berkelanjutan. Manajemen dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan memperkuat budaya keselamatan di perusahaan. Dukungan ini membantu menurunkan angka kecelakaan sebagaimana dicontohkan oleh PT Hulu Energi yang mencatat penurunan insiden kerja 40% dengan kebijakan loto yang proaktif. Secara keseluruhan, penerapan loto yang disertai pelatihan rutin dan dukungan manajemen dapat mengurangi insiden kerja, meningkatkan keselamatan, serta menjaga kinerja operasional yang optimal di industri energi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.